Jangan lupa subscribe Bro and Sis ala Edik channel Drug Free. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak untuk kita semua. Salam sehat selalu. Salam jumpa di ala Edik channel Drug Free. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba membahas mengenai masalah unwritten philosophy yang pernah saya jalani setelah kemarin di video kemarin saya membicarakan mengenai masalah forgiveness, dan di video berikut ini saya ingin membicarakan mengenai masalah personal growth before vested status. Kalau bahasa Inggrisnya di dalam terjemahan itu pertumbuhan pribadi sebelum status pribadi. Ya, kalau bahasa kita sehari-hari sih, kedewasaan seseorang tidak dilihat dari umur. Jadi bukan umur yang lebih tua, yang rambutnya beruban, itu dikatakan dia seorang yang dewasa. Karena pengertian dewasa itu harus diikuti oleh cara berpikir atau pola pikir, cara berpakaian, cara berbicara. Kalau di rumah mungkin tata krama, sopan santun. Yang inti dari perbuatan orang tersebut memiliki karakter yang positif. Itulah orang yang bisa disebut dewasa. Lebih tepatnya bijaksana. Di dalam filosofi ini, bagi saya yang telah menjalani ini sangat penting. Karena apa? Akan membangun pertumbuhan saya. Yang dulu cara berpikir saya selaku adiksi itu persetan, bodoh amat, orang lain mau seperti apa, tidak peduli. Saya yang memikirkan adiksi saya. Dan segala bentuk cara berpakaian, cara bicara pun yaitu perilaku adiksi. Nggak karuan lah, seperti itu. Nah, dengan adanya filosofi personal growth before vested status itu sangat membantu saya untuk merubah karakter negatif saya ke arah yang positif. Dan bijaksana dalam arti bisa mengikuti dimanapun saya tinggal dan saya berada, baik adat istiadat, tata krama di masyarakat, di keluarga besar, di keluarga inti.
Itu lagi waktu adiksi kita, wow, super sekali negatifnya. Nah, dengan adanya unwritten philosophy yang disebut sebagai personal grow before persistent itu sangat membantu saya sekali untuk berpikir jernih, untuk orang bisa meyakini dan memahami kita berubah. Dalam berubah itu bukan berubah apapun, tapi jadi pola pikir kita, cara pandang kita, cara bicara, sopan santun. Nah, itu yang menunjukkan seseorang itu dewasa. Bukan dari rambut yang sudah beruban ini. Nah, inilah proses yang harus dilakukan oleh kita semua dalam menjalani recovery ini. Karena perlu ada tuntunan yang menjadi garis besar kita, jadi pedoman kita untuk merubah diri kita agar lebih baik lagi dari hari ke hari, dari hari ke hari, dan hari ke hari. Karena tidak hanya cukup umur kita sudah tua, rambut beruban, itu kita bisa dikatakan dewasa. Jadi teman-teman harus bisa menyikapi dalam hal ini. Saya tidak mengharapkan teman-teman seperti saya cara pandangnya, tapi saya memandang ini sangat penting karena ini dari awal. Ini ada urutannya. Kalau di yang saya dapat di unwritten itu ada urutan. Sebelum saya memiliki filosofi personal growth before present status, saya harus forgiveness diri saya dulu. Saya harus memaafkan diri saya dulu, baru saya bisa naik ke personal grow before present status. Dan personal grow before present status itu juga harus ditemani, harus disandingkan. Kalau saya dulu itu disandingkan dengan filosofi yang lain. Kayak ini sangat berhubungan. Kalau ibaratnya personal grow before present status itu di sebelah kanan, dan kalau filosofi yang lain itu yang berdampingan dengan personal grow before present status itu adalah do you think right, everything else will follow. Itu sebelah kirinya. Jadi sepasang lah. Jadi do you think right, everything else will follow itu apabila Anda melakukan suatu hal yang benar, yang baik, yang lain itu akan mengikuti. Itu sudah hukum alam, sudah menjadi harkat dan martabatnya. Kalau kita berbuat baik, ya berarti orang akan mengikuti, akan mencontoh, menjadi role model. Jadi kalau Anda ingin melakukan sesuatu yang baik, yang benar, Anda harus personal grow dulu, dewasa dulu. Dewasa dalam berpikir, dalam bicara, baru melakukan hal sesuatu yang baik, yang benar, orang lain akan mengikuti. Nah, itulah salah satu pasangan kalau yang saya dapat dulu di rumah rehabilitasi. Jadi yang paling bawah itu adalah forgiveness. Saya memaafkan diri saya dulu. Setelah itu saya naik ke personal grow before present status di sebelah kanan, dan di sebelah kirinya saya do you think right, everything else will follow. Itu seimbang, jadi kanan dan kiri. Ini akan menyebabkan kita akan lebih mawas diri, terampil, dan lebih
lebih berhati-hati, karena benar-benar diuji, kedewasaan kita benar-benar diuji, dan juga cara berpikir kita dan apa yang kita lakukan itu pasti diuji. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Dari hal-hal yang paling kecil pun kita harus memulai dulu dari diri sendiri untuk memaafkan, forgiveness. Setelah itu baru naik ke fase personal grow before fase status, baru didampingi dengan sampingnya itu do you think right, everything else will follow. Insya Allah dengan adanya filosofi yang kita jalani ini, itu akan membuat lebih memiliki greget gitu loh, untuk kita tidak menggunakan lagi. Dan ini harus dijalankan dan harus dicoba, karena banyak tantangan dan rintangan. Karena untuk dewasa itu perlu banyak cobaan. Cara berpikirnya pun dicoba nanti, cara berpakaiannya pun dilihat nanti, cara bicaranya pun diperhatikan oleh orang-orang sekitar. Apalagi tata krama, sopan santun, itu akan dilihat oleh masyarakat. Dan apalagi apabila kita mengambil suatu keputusan yang baik atau melakukan perbuatan yang baik, yang akhirnya akan menjadi contoh bagi yang lain. Nah, inilah salah satu pasangan dari filosofi, dari unwritten filosofi yang saya dapatkan dari rawat inap yang pernah saya lakukan. Semoga apa yang pernah saya dapat dan saya lakukan, saya bisa berbagi, sharing kepada teman-teman yang membutuhkan informasi atau masukan dari saya. Jangan lupa subscribe channel ala Edik, channel drug free. Semoga kita dapat bertemu lagi di video berikutnya dengan pembahasan permasalahan adiksi saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.